Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Wah, kali ini saya akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang 9 jenis industri yang akan membuat Anda ultra kaya dan bahkan umurnya bisa sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Dan ini memang riset yang sudah terbukti dari beberapa industri yang sudah kami analisa dari beberapa ratus tahun belakangan. Nah, kalau Anda yang sekarang sedang startup, Anda sekarang yang sedang merintis usaha, nggak ada salahnya Anda lirik apakah Anda berada di industri dari 9 industri ini. Setelah yang satu ini. Nah, jadi gini ya, industri yang pertama itu adalah industri jasa keuangan. Jasa keuangan itu memang sangat dibutuhkan kalau di dunia bisnis. Salah satunya perbankan, untuk permodalan, untuk bagaimana menyimpan uang nasabah. Saya kira kalau industri perbankan tidak pernah akan mati ya, karena itu sampai kapanpun tetap akan hidup. Makanya orang yang punya bank itu orang-orang konglomerat biasanya ya. Dan sekarang didisrupsi oleh yang namanya financial technology atau fintech. Nah, sekarang kan sudah punya banyak sekali fintech ya, industri fintech. Jadi saya kira belakangan kalau di Indonesia itu seperti kayak OVO ya, payment ya, seperti kayak Dana, itu kan beberapa jenis industri yang bergerak di bidang fintech ya. Termasuk sekarang yang fintechnya juga menyerang orang menengah ke bawah, yaitu pinjol, pinjaman online. Nah, itu hati-hati. Saya mau berpesan kalau pinjaman online itu hati-hati. Saya sendiri banyak ditawari untuk menjadi salah satu influencer dari pinjol. Saya menolak karena itu malah menjadi pembodohan ya bagi masyarakat menengah ke bawah. Karena Anda pinjam 1 juta, terima uangnya 800, terus balikinnya kapan nggak tahu. Dan akhirnya kalau Anda nggak bayar, masalahnya nanti Anda akan dipermalukan secara digital ya. Grup WA Anda diserbu, kemudian sosial media Anda ditagih, jadi Anda akan dipermalukan di mata teman-teman. Karena pinjol itu menggunakan aset digital. Dia memang tidak menggunakan jaminan apapun, tapi makanya sosial media Anda itu menjadi portofolio bagi Anda. Makanya tapi saya tidak akan pernah mau jadi influencer itu, karena ketika saya menjadi influencer dari brand fintech tersebut atau pinjol tersebut, nanti merusak reputasi SB30 ya. Tapi kalau perbankan yang besar, reputasinya solid untuk membangun bisnis, saya nggak masalah ya, karena itu juga edukasi juga ya untuk masyarakat kita. Yang kedua, teknologi. Saya kira kalau industri teknologi ini sudah sangat tepat, khususnya di industri 3.0 sampai ke industri 4.0. Saya kira semua berhubungan dengan teknologi. Apalagi sekarang sudah ada IoT, Internet of Things, ada AI, Artificial Intelligence. Ya, nggak lama lagi sekarang blockchain. Ya, saya sudah bahas banyak tentang blockchain. Ya, blockchain ini juga akan mendominasi dunia. Blockchain ini juga akan membuat, sekarang China aja sudah berencana membuat blockchain sendiri. Ya kan, Amerika mau membuat blockchain sendiri. Nggak lama lagi Google sudah membuat blockchain sendiri, karena Facebook juga sudah ada Libra. Nggak lama lagi semua negara akan memproteksi dengan membuat blockchain masing-masing. Jadi saya kira industri teknologi nggak akan mati. Industri yang ketiga adalah kesehatan. Nah, ini kenapa salah satu anak usaha saya dari KK Indonesia itu adalah bergerak di industri kesehatan. Nah, company saya ini sudah bergerak 21 tahun. Jadi kalau Anda yang kepengen jadi reseller produk saya, pengen punya industri saya, silakan tulis di kolom komen. Ya, nanti murid-murid saya akan menghampiri Anda bagaimana bergerak di industri kesehatan. Karena nggak akan mati industri kesehatan. Anda lihat rumah sakit di mana-mana. Ya kan, rumah sakit bisa buka, jarang tutup. Mau rumah sakit swasta atau rumah sakit pemerintah. Itu membutuhkan masalah kesehatan, itu adalah masalah industri yang dibutuhkan orang selama-lamanya. Yang keempat, yaitu perumahan atau konstruksi. Saya kira kalau membangun gedung, membangun perumahan adalah industri yang juga nggak akan mati. Ya, saya kira semua orang butuh tempat tinggal, dan kalau sudah punya tempat tinggal, mereka pengen punya tempat tinggal yang lebih baik. Yang kelima, edukasi. Nggak mungkin edukasi ini mati. Itulah sebab channel Success Before 30 kita fokus di konten edukasi. Ya, saya hari ini sudah membangun 2 dari 9 industri yang ada di sini. Ya, yang ini akan terus, kan itu akan dibutuhkan. Yang keenam adalah industri entertainment atau hiburan. Ya, saya kira semua orang butuh dihibur. Itu juga nggak akan mati. Makanya jasa seperti karaoke, ya kan, kemudian theme park, dunia fantasi, ya begitu-begitulah. Universal Studio, Disneyland itu nggak akan mati. Ya, kenapa? Karena semua orang butuh hiburan. Di mall kan yang rame juga tempat hiburan.
makan itu kuliner juga termasuk hiburan. Mall itu kalau belanja shopping sama tempat makan, bioskop, malah lebih rame bioskopnya, ya kan? Bahkan sekarang orang kalau ke mall itu tujuannya kalau nggak cari makan ya nonton bioskop. Nggak ada lagi sekarang orang ke mall itu mau belanja baju, itu kayaknya jarang banget. Nah itulah sebab orang butuhnya hiburan. Yang ketujuh yaitu industri transportasi. Itulah sebab Gojek hari ini sukses, Grab hari ini sukses, kemudian Lion Air, ya, industri pesawat, industri transportasi seperti kereta, ya, jalan raya, itu nggak akan mati. Karena itu memang transportasi adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, industri yang ke-8 adalah energi. Sekalipun energi ini juga akan habis, minyak akan habis. Tapi saya kira mulai sekarang mulai bermunculan barang-barang baru seperti kayak mengurangi bahan bakar. Jadi nggak lama lagi nanti motor listrik akan keluar, mobil listrik akan keluar, seperti yang dipopulerkan oleh Tesla yang kemarin sama teman saya Pak Rudi Salim sudah mulai diperkenalkan, jadi menggunakan energi matahari atau bahan bakar dari aki aja sudah bisa jalan. Saya kira itu industri akan terus berkembang karena bahan bakar minyak itu kan semakin mahal, ya. Jadi kalau bahan bakar minyak semakin mahal dan itu jumlahnya terbatas, batu bara juga semakin terbatas. Jadi pasti ada satu industri yang bisa mengkonversi itu semua. Dan yang terakhir, yang ke-9, ini juga saya bergerak di bidang ini, yaitu yang namanya makanan dan minuman. Karena tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang tidak makan dan tidak minum. Saya kira saya juga sudah terjun di bidang industri makanan dan minuman, food and beverage, ya. Kebetulan di produk saya juga ada beberapa produk minuman, barang-barang konsumsi, itu akan terus bertahan menurut saya. Ya. Oke, silakan, apakah industri Anda ada di dalam 9 industri ini? Kalau ada, selamat bekerja, selamat berjuang, semoga Anda menjadi entrepreneur Indonesia yang luar biasa berikutnya. Jangan lupa subscribe, ada 2 video di sini, silakan ditonton dan berbagi informasi bermanfaat ini kepada teman-teman Anda. Always salam hebat, luar biasa.